DPI Hajatan Bola Dunia kembali lagi nemenin kalian semuanya. Pastinya kita nanti akan mau membahas hasil-hasil dari pertandingan dini hari tadi antara Spanyol yang berhadapan dengan Jerman. Dan spesial kita ditemani oleh kapal api spesial Miss Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Dan sebentar lagi juga di DPI Hajatan Bola Dunia akan dipandu oleh Jungkook KW12 yang akan ditemani bersama Coach Justin dan juga satu pandit rookie kita. Akan diapain kira-kira pandit rookie kita? Kita serahkanlah semuanya sama Coach Justin. Dan gak cuma Coach Justin aja, tapi Nesa juga akan membahas coach-coach lainnya yang berada di Hajatan Bola Dunia. Coach-coach yang ada di Hajatan Bola Dunia kali ini ya, dari 32 negara yang ikut di Hajatan Bola Dunia, 9 di antaranya ini pakai pelatih impor dan sisanya masih percaya sama produk lokal yang alias bisa dibilang pelatihnya berasal dari kebangsaan yang sama. Dan faktanya Jebret Tim sampai sekarang belum pernah ada loh yang pernah juara dunia ya di Hajatan Bola Dunia yang pakai pelatih impor. Nah, apakah ini juga resep yang berlaku di Hajatan Bola Dunia tahun ini? Kita belum tahu ya. Karena semua pelatih negara-negara unggulan ini rata-rata pakai pelatih lokal. Bayangin aja Perancis lokal ya, Argentina lokal, Inggris lokal, Belanda pakai pelatih lokal juga. Kecuali kalian mungkin akan belain Belgia, masih setia mungkin sama Roberto Martinez, tapi ini namanya lolos aja udah syukur Jebret Tim. Pastinya setiap pelatih yang ikut ini punya taktik masing-masing ya, pengalaman mereka juga berbeda-beda, tapi memang umurnya nggak jadi jaminan ternyata. Apakah Lionel Scaloni bisa juga nambah daftar sejarah dengan pelatih termuda di ajang ini kalau bawa Argentina juara tapi ya? Atau bakalan ada kejutan lain dengan pelatih asing? Namanya juga Hajatan Bola Dunia, pasti aja ada kejutan dan pasti ada susah-susahnya lah pasti. Oke, tapi sebelumnya Panji juga nanti akan membahas dulu taktik Enrique versus Hansi Flick yang tadi malam bareng sama Koci dan juga pandit tamu kita. Kita serahkan langsung ke Panji. Thank you Nesa, sindiran sama Roberto Martinez bener juga ya. Tapi yang penting nih ada dua juga pelatih lokal asal Spanyol dan Jerman yang cuma berbagi angka. Kita bahas di DPI Hajatan Bola Dunia bersama kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Bareng lagi sama gue Panji Suryono dan juga hari ini kita kedatangan dua pandit. Ada Coach Justin yang pasti akan bawa domba-dombanya di Keyboard Warrior dan juga ada Aldi Bawazir yang tadi mengalami kesulitan di jalan karena hujan deras. Enaknya jelas. Nah, langsung anget ya. Ini kalau kita ngomongin DPI Hajatan Bola, ngomongin tandingan kemarin yang sangat-sangat ditunggu. Bisa dibilang ini adalah big match yang pertama yang bisa dibilang dua timnya sama-sama 50-50, dua tim papan atas, ada Jerman menghadapi Spanyol. Kita ngomongin mungkin dari Jermannya di mana mereka sebenarnya di babak pertama kelihatannya sudah nyaris kelihatan bakal kalah dari Spanyol yang kelihatan lebih dominan. Ternyata di babak kedua bisa sedikit memberikan strikes back dan juga akhirnya mencuri 1 poin. Lo kalau ngomongin dari Jermannya, menurut lo seperti apa Jerman dari awal babak pertama hingga babak kedua? Ya bener kata lo bahwa Jerman baru babak kedua mulai kelihatan bisa ngimbangin, apalagi sejak ada pergantian pemain yang rupanya disimpan mungkin bagi si Hansi Flick ini ya, karena kita lihat bahwa Hansi Flick bagus di Bayern itu terbiasa punya seorang striker seperti Lewandowski gitu ya. Jadi yang terbiasa dengan sistemnya dia berakhir dengan sebuah finishing luar biasa dari Lewandowski. Ini yang minus dari Jermannya sekarang bahwa ya oke dia mencoba Muller di awal untuk menjadi seorang striker, walaupun di selama pertandingan ya nggak jadi striker banget juga, dia bukan seorang orang terakhir yang untuk finishing, dia lebih banyak melindungi Musiala untuk masuk ke dalam. Itulah kenapa kita lihat Musiala kemarin mainnya bagus banget karena dia dilindungi sama satu Muller, kedua juga Gundogan. Ini juga nomor 2, Gundogan yang dipaksa menjadi seorang nomor 10 buat gua Coach bukan sebuah pilihan bijak juga ya, karena jadi ada dua orang dengan treatment sama, dengan dua orang dengan gaya bermain yang sama, yang tugasnya sebagai destroyer di tengah, yaitu Kimmich dan juga Gundogan. Padahal satu juga cukup. Lu kalau ada Gundogan dan juga Kimmich atau Goretzka ya, itu udah cukup sebenarnya, dan lu masukkan seorang Gundogan di nomor 6 atau 8 pun sebenarnya cukup buat taruh Musiala di nomor 10. Akhirnya apa? Serangan dari kiri terus juga, walaupun ya golnya dari sebelah kanan. Itu mungkin bisa dibahas nanti karena
Spanyol pun ada kesalahan juga memainkan seorang Balde di menit-menit seperti itu yang harusnya mengamankan keunggulan. Bukan berarti Balde jelek ya, karena kondisi tersebut, kecuali lu lagi ngincer kemenangan, lu lagi ngejar gol, lu masukin fullback yang punya sprint, punya speed untuk mainin flank, oke lah. Ini kan fungsinya masukin Balde kan ya untuk mengamankan keunggulan yang sudah ada gitu kan. Dan terbukti golnya adalah waktu Balde masih keangkat, Laporte menutup posisinya Balde, ya udah lewat Musiala dan juga Füllkrug, ada celah di situ dan ya terjadi gol. Coach, lo melihat bagaimana tadi yang dijelaskan sama Aldi dan juga penempatan Hansi Flick terhadap Thomas Müller kemarin terlihat memaksakan nggak sih? Apa memang mentalitas Müller kemarin dibutuhkan untuk menghadapi Spanyol? Ya, gue lihat ada apa ya? Ada benang merah yang gue bisa tarik. Jadi ada beberapa pelatih yang lebih percaya kepada nama besar Oke. atau lebih percaya kepada pemain yang selalu berkontribusi di timnasnya. Nah, in this case Hansi Flick dengan Thomas Müller, Louis van Gaal dengan Daley Blind, terus Inggris dengan Southgate dengan beberapa pemainnya. Gue lihat Müller 2 kali ini nggak perform sama sekali. Ya. Back kanan pertama Sule dimainin. Sule itu kan fleksibilitasnya kayak papan serikaan, ya kan? Kaku. Jadi diobok-obok dari winger. Kemarin Thilo Kehrer ini udah bertahun-tahun gue bilang ini pemain jelek banget. Salah satu pemain Jerman yang paling jelek. Mereka punya gelandang back kanan lain yang at least bisa bermain. Nah, terus Gundogan juga. Gundogan itu pemain hebat, tapi gue merasa dia tidak nyaman dengan sistem ini. Dia lebih berfungsi dengan sistemnya Pep. Oke? Nah, harusnya bukan hanya untuk Flick, tapi untuk Van Gaal dan lain juga, yang lu pasang adalah pemain yang lagi perform, bukan yang bagus atau tidak. Dan kelihatan Füllkrug ini waktu lawan Oman cetak gol juga. Kalau pemain yang di atas kertas hebat, Müller, nggak perform, nggak ada salahnya untuk ganti pemain yang lagi perform. Oke? Kalau soal Balde itu murni Alba udah nggak bisa ngikutin lagi. Jadi bukan karena tactical different, tapi karena Alba udah habis. Makanya dia pasang Balde. Tapi kalau kita bicara soal gol, gue rasa skor 1-1 itu imbang ya. Layak. Sangat layak dari sisi permain. Gue nggak setuju kalau dibilang Jerman babak pertama itu di obok-obok lah atau kalah. Enggak. Gue bilang cukup imbang. Memang serangannya mungkin slightly lebih banyak Spanyol. Tapi secara overall cukup imbang. Golnya Rudiger itu kan Itu tipis juga kan, nggak terlalu banyak. Kalau nggak kan oke transfer gol kan. Tapi kan gol bola mati kok, bukan gol dari permainan sebenarnya Exactly. kan. Cuman in this case berapa peluang sih yang didapatkan kedua tim ini? Peluang besar. Oke. Nggak banyak karena dua-dua main bagus, dua-dua punya style berbeda, tapi defense-nya dua-dua itu kokoh. Oke. Justru untuk gue, match yang sangat seru untuk dilihat. Dua-dua pengen menang, dua-dua menyerang, cuman the small things kayak salah passing, salah kontrol, salah apa itu yang membuat banyak serangan gagal. Nah ini kalau ngeliat kemarin Gnabry juga 2 pertandingan nggak terlalu bagus kan? Nggak terlalu bagus, kan? Artinya betul. mereka punya pilihan lain nggak sih sebenarnya kemarin akhirnya Sané akhirnya dimasukin itu cukup bagus, punya kecepatan berbeda kan dalam 2 pertandingan. Lu masih inget nggak? Gue bilang harusnya Hansi Flick ini pasangin sebanyak mungkin pemain Munchen. Oke, ya. Bukan karena dia mantan pemain Munchen, karena lebih kompak aja. Iya. Gue nggak tahu kenapa Sané kemarin masih disimpan, mungkin belum match fit ya. Iya. Tapi pilihan Gundogan untuk gue itu agak aneh di belakang 10. Mending taruh di sebelahnya Kimmich lah. 6 atau 8. Goretzka geser karena depannya ada Müller, ada Musiala. Plus Sané. Kalau itu terjadi harusnya lebih kompak. Tapi kembali lagi kelihatan gue tidak melihat Goretzka main jelek. Oh iya. Oke. Iya. Gue juga bilang Musiala main cukup bagus. Paling bagus menurut gue. Iya, Iya. Musiala paling bagus, betul. bagus. Gnabry nggak begitu perform, gue setuju. Iya. Cuman kalau di flank lu nggak punya banyak pilihan juga. Ini bukan Jerman yang kita kenal 2010-2014. Ini Jerman yang memang benar-benar lagi menurun, yang benar-benar harus regenerasi. Dan pemain ini dengan persiapan yang sangat mepet, mereka butuh waktu lagi untuk jadi kompak. Maka dari itu
pertandingan yang di match pertama all team ya, Iya. all team itu sangat berbeda pada saat bermain Evaluasi. bukan di match kedua. Iya. Karena di match pertama first match itu selalu susah. Iya, oke. Apalagi untuk tim-tim yang belum punya pengalaman banyak. Oke. Yang match pertama main bagus kalau gue bilang mungkin hanya Spanyol. Inggris nggak? Inggris karena lawannya enteng. jelek. Oh, iya. Lu lihat match kedua Jauh. Inggris kayak apa? Ya, Ya jauh. kan? Jepang, Arab itu kembali ke habitatnya semua. Ngerti nggak? Tapi nggak main jelek lah kalau Jepang sebenarnya ya. Efektivitasnya doang nggak ada. Iya. Merubah permainan ya Jepang. Merubah dibilang bagus nggak juga. Iya, iya, Ini iya. karena Jerman lagi jelek. Arab 2 peluang 2 gol. Penalti pula. Ya, Game kedua. Golnya keren. Tapi kedua lewat juga. Iya. Ngerti nggak? Bahkan Jepang kalah lawan Costa Rica. Nasib mereka itu Di gampang tangan loh. banget. Menang di tangan lawan sendiri. Costa Rica Udah lu lolos. lolos. Sejarah. Ini Iya kan? faktor mental nih. Ternyata lu nggak bisa. Iya, iya. Memang kualitas Jepang Arab ya segitu-gitu aja. Makanya gue sering bilang untuk orang ini penghinaan kalau gue bilang ya tim badminton maksud gue tim Asia pulang aja. Karena gue lihat tim Asia ini nggak berkembang, ngerti nggak? Iya. Makanya untuk gue sih lucu kalau Jepang menang, Arab menang, terus gue dibully mana katanya tim Asia hebat tim badminton. Nah, lalu lihat ntar yang Asia yang lolos berapa? Gue pengen lihat. Nah ini kalau udah tahu dengan dia dapat 1 poin, kemudian dia tahu Jepang juga kalah kemarin menghadapi Costa Rica, mungkin nggak sih sekarang waktunya Hansi Flick memberikan main-main yang harusnya bisa Ya. memberikan kesempatan lebih? Sebenarnya gini, yang di kanan itu sebenarnya punya Hoffman. Ya kemarin Iya. masuk, ya. Di kanan Jerman Nggak itu sebenarnya dipercaya Hoffman. juga. Dan kalau kemarin Gnabry taruh di kiri, which is dia pernah dipakai di kiri di Bayern, lalu Hoffman di kanan, Musiala di 10, mungkin bakal berbeda. Lalu di depannya nggak usah Muller juga, nggak usah Iya. maksain Muller, bisa maksain Fulkrug dari awal juga. Atau dia di Bayern juga bagus, musim ini udah 10 gol. Iya, Tim iya. sekelas Bayern, Bremen, sorry. Bremen. Dan di 6 atau 8-nya ya lu pilih lah mau Goretzka, Kimi atau Gundogan, mungkin creativity ada di Gundogan. Cuman buat gua sebenarnya opsi ada, sebenarnya pilihan juga ada. Kenapa harus maksain Muller dan Gnabry di kanan lalu Musiala di kiri, otomatis kreativitasnya mentok di kiri doang. Buat gua itu mungkin salah satu kesalahannya Hansi Flick ya, yang buat gua sebenarnya bisa dimaksimalkan kemarin. Dan buat Spanyol sendiri sebenarnya back itu kan nggak cuma Balde yang bisa di kiri. Ada beberapa nama pemain kayak Eric Garcia pun bisa ditaruh di mentok kiri untuk jadi fullback. Aspili juga bisa. Aspili pun Aspili bisa. juga bisa. Iya, maksudnya Bisa. buat gua pemilihan Balde ini adalah karena Balde ini bukan jelek sih, artinya karena dia fungsinya ya untuk attacking fullback gitu ya, untuk dia ngebantu penyerangan, dia punya speed, oke, kita agree di situ. Cuman dalam kondisi lu mengamankan poin, lu sebenarnya kan kemarin juga butuh menang juga kan lawan Iya. Jerman, lu menang lu lolos Spanyol. Dan itu nggak yang itulah kenapa jadi bingung gua kenapa Balde yang dipasang gitu. Nah ini kalau ngomongin dari hitung-hitungannya coach, lo melihat Jerman menghadapi Costa Rica di atas kertas akan menang mudah, tapi menurut lo Iya. dengan kualitas sekarang Jerman bisa nggak menjawab itu? Jerman, Spanyol akan lolos. Akan lolos. Ya, kembali lagi tim yang di match pertama bikin kesalahan yang nggak bagus tapi menang. Belanda nggak ada bagus-bagusnya. Kedua lu lihat Qatar ntar jadi korban. Ngerti nggak? Harus. Iya, karena mereka butuh waktu untuk adaptasi. Seperti pelatih lihat, oh ya Sule di kanan nggak jalan, gue pasang Thilo Kehrer nggak jalan. Match ketiga harusnya orang lain, ganti, ya. ngerti nggak? Ya. Plus Muller 2 kali kasih kesempatan nggak jalan, bisa diganti. Gnabry 2 kali nggak jalan, bisa diganti. Hoffman, si Sané bisa main dari awal. Kalau Nah David- nanti Depay akan main dari awal. Jadi banyak tim. Argentina kalah 1-0, 4 pemain diganti. Apakah Argentina main bagus? Enggak juga. Tapi at least ada perubahan Ada evaluasi dari psikologis. pelatih. Ada perubahan psikologis antar pemain. Jadi pada saat mereka dicadangkan, terus entar masuk lagi, mereka akan perform. Ya. Nah itulah pelatih itu harus smart untuk mainkan psikologi. Jadi jangan cuman lu hanya memainkan pemain yang selalu perform untuk lu atau yang lu dekat atau apa. You cannot do that, gitu ya. Southgate begitu. Southgate gitu. So far belum ada ya. Kemarin lawan Wales, match pertama bagus. Oke, walaupun lawannya cemen, tapi Lawan bermain Iran, cukup lawan Iran efektif. pertama. Ya. Lawan Iran, Inggris lawan Iran. Iya, lawan Iran. Australia Amerika ya. Lawan kedua, Amerika. kan nggak layak menang Inggris. Iya. Itu gue bilang kan walaupun seri, gue sih merasa itu Amerika yang menang. Exactly. Padahal tim yang sama. Nah, dalam group stage, para pelatih ini masih bisa bereksperimen. Nanti Knockout stage. 16 besar selesai loh.
Tapi kalau melihat bagaimana Jerman di Piala Dunia lalu kan memang dibilang Jermannya wah udah habis nih Jogi Löw kan. Terus Yeah. tiba-tiba digantikan Hansi Flick. Di awal-awal menjanjikan, bahkan dibilang akan ngeri nih Jerman bawa Hansi Flick. Tapi so far 18 pertandingan, 6 seri, 2 kalah. Artinya nggak bagus-bagus amat. Lawan Belanda aja Iya. kalah. Menurut lo apa yang salah dari Jerman sekarang? Nggak ada regenerasi. Kurang Iya, kualitasnya. dan seperti yang gue dari awal udah bilang, semua tim besar ini menurun. Artinya tidak ada satu tim yang dominan. Lu sebut setelah 2 pertandingan, tim mana yang dominan? Even Prancis, Prancis enggak. makanya. Prancis agak keteteran juga. Prancis kemarin. itu Denmark. kemarin mainnya cuma dari sayap doang. Tengah di skip total. Iya. Iya kan? Nah, jadi benar-benar nggak ada, sementara yang kecil-kecil masih bisa ngegigit lah. Iya, Ngegigit kecil. sekali habis itu drop, ngegigit sekali drop. Ujungnya tim badminton pulang semua kan? Belum. Artinya ini match seru. Lihat kemarin Maroko menang Belgia. Iya. Emang Maroko super tim? Oh, enggak Kan lah. enggak juga. Belgia pun Belgianya- enggak. Belgianya Belgia bapuk pun sih. enggak. Yang gue sangat sayangkan itu Kanada pulang. Oh iya. Ya, tapi Kanada di match pertama nggak layak kalah lawan Belgia. kelihatan banget masih mentah nih tim. Masih mentah. Masih mentah banget. Kelihatan banget mereka sering kali ambil keputusan yang salah. Kapan mereka harus ngegas, kapan harus turun. But that's okay. Ini pengalaman untuk Kanada. Belgia feeling gua out. Iya, pas. Ya udah nggak pantas lah kalau boring Belgia. banget. Belgia itu Belgia. parah. Dan kemarin berantem sendiri kan, De Ribet Bruyne sendiri. nyerang bagian pertahanannya, Vertonghen ngebales Iya. kan. Artinya ada masalah di tim. Itu bukan boring, parah. Parah nih timnya. Udah Udah masih bener-bener halus. parah. Sekarang kesempatan untuk Maroko lanjut. Ya. Ya, semua ada di tangan mereka. Kita lihat bisa nggak Maroko perform. Lawan Kanada ya? Belum pernah kebobolan Iya, dalam iya, ya, lawan terakhir ya. Kanada nothing tulus, nggak mau dong kalah lagi. Iya kan? Calon tuan rumah. Ya, exactly. Iya. Jadi Piala Dunia ini di luar kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi seru. Ya. Oke, kalau Tapi sangat seru. selalu menurut lu dari faktor yang terbesarnya di Jerman sekarang adalah nggak adanya striker yang tinggi itu. Oh pasti Lewandowski. kalau soal nggak ada striker itu pasti, soal Thor Jagger ini pasti, karena Jerman terbiasa dilahirkan dengan banyak-banyak striker dari dulu dan sekarang nggak ada. Dan masalahnya Hansi Flick, yang gua ulangi lagi, terbiasa bermain dengan seorang striker di mana sistem mereka build up dari belakang untuk diakhiri dengan seorang striker. Dipaksakan di Jerman yang nggak punya striker banyak gitu, dan yang ada pun oke, full crook ya kasih kesempatan karena ini adalah tim yang sedang regenerasi. Dan jangan dipaksakan ada seorang full crook lalu diberikan beban untuk menjadi nomor 9, berbeda dengan Spanyol. Oke, cuma ada Morata, cuma Morata punya pengalaman walaupun ya pengalamannya ya bukan sementereng itu, cuman dia adalah satu-satunya striker sekarang nomor 9 dan so far deliver gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal Spanyol nih, Spanyol kemarin gue juga kalau di luar si Balde, gue justru mempertanyakan kenapa Koke buru-buru gantiin Gavi. Maksudnya Koke dari permainan kan agak lambat ya, agak ngedelay bola. Beda sama permainan Spanyol di awal-awal yang lebih cepat. Lo menurut lo apa yang salah dengan pergantian Koke di awal itu? Salah nggak menurut lo? Sebenarnya nggak salah juga karena di lini tengah terbukti kemarin itu Jerman benar-benar fight di situ. Tapi lambat loh, lambat Koke banget. itu lambat, ada Koke itu jadi lambat ya. Di Atletico pun lambat Iya. ya. Artinya ya seperti yang tadi Coach bilang bahwa setiap pelatih kan di game kedua ini mencoba skema baru, pemain-pemain baru karena tim-tim unggulan seperti Spanyol, Jerman, Belanda, Prancis, Inggris, Argentina jalannya masih panjang nih gitu. Dan gue jamin lah nggak akan berhenti di grup juga tim-tim besar gitu, walaupun kejutan selalu ada tahun ini, cuman mereka pola pikirnya nggak cuma sampai di grup gitu. Jangan sampai kalau nanti di knockout stage lu mentok, lu nggak ada opsi lain, itu yang coba dihindari oleh pelatih-pelatih dari tim besar ini. Dan kemarin buat gue diganti Koke itu Luis Enrique mencoba ya kemungkinan lain saat kalau tim dari lini tengah gue mentok, gue mencoba nama-nama lain yang bisa dijadikan opsi. Kalau lo Coach, Gue sih melihat Koke sama Nico Williams sih, dia bareng-bareng. ganti Koke pada saat mereka sudah unggul. Iya, udah unggul. Gavi ini itu kayak anjing muda yang nggak bisa dikontrol. Lari mulu ya. Lari mulu kemana-mana. Iya. Dan ini udah waktunya anjing muda ini kita tarik, gantikan anjing tua yang bisa diatur. Jadi Koke lebih untuk menstabilkan lini tengah karena Jerman udah mulai agresif, ketinggalan, itu aja. Nico Williams, menurut lu terlalu cepat nggak sih ngasih kesempatan terbanyak buat dia nih? Berapa kali kan udah 2 kali dicoba kan? Sekarang kita tanya, match pertama 3 striker Spanyol Golin semua. Ferran Torres cetak 2 gol. Apa yang gue bilang? Kenapa gue tidak memfavoritkan Spanyol 4 besar? Karena apa? Pemain depannya bapuk. Nggak ada yang bisa, ya. Dan kemarin terbukti bahwa kembali ke setelan pabrik. Ngerti nggak? Finishingnya. Itu Olmo 3 kali gol dia di babak kedua pegang bola 3-3 hilang.
just run. Ferran Torres sama cerita, dapat bola Asensio ke tribun. Oh, ini ke tribun. Ke atas. Jadi lu sebagai pelatih apa yang lu lakukan? Ya udah, gue harus Cobain pemain lain. kasih kesempatan. Kalau Morata worse Tapi ya. Morata make sense. Ya. Striker untuk striker yang lebih berpengalaman. Nico Williams Gue nggak paham sih. harusnya main di Ghana sih dia. Sama Inaki. Gue malah prefer Inaki main di Spanyol Iya. daripada Nico-nya main di Spanyol. Tapi ini anak kan masih muda. Iya. Emang kemarin bapuk juga. Nah, ini yang jadi masalah dengan Spanyol. Ya, itu lini depan. Ya. Bukan sistem, Sama ya, bukan sama Jerman. permainan. Murni lini depan. Dan kemarin terbukti Spanyol pun setelah match pertama kembali juga ke setelan pabrik bahwa pemain depan lu itu bapuk. Tapi kalau penggunaan seorang Rodrigo dan Busquets bersamaan, menurut lo ini sebagai sistem seperti So apa? far nggak ada masalah buat gue ya, Iya, untuk setuju. untuk Nggak ada lini masalah. belakang gue nggak. Iya. Megang bolanya bagus ya jadinya. Iya, dan ditambah juga emang belum mendapatkan tes yang luar biasa. Betul. Apa namanya berbahaya juga kan. Mereka biasa main bareng di City juga, belum mendapat tes yang luar biasa juga sih. Dan balik lagi tadi soal kalau kita puji soal Musiala, buat gue Pedri juga layak dapat pujian Wah, semalam. itu gila sih kemarin Pedri. Bermain luar biasa bagus, Keren dapat banget, pengawalan yang luar biasa juga dari Goretzka. Oh, di kepung dua Kepung disebutkan dua sama malah Kimmich juga Kimmich. Tapi kadang-kadang. buat gue Pedri bagus, dan itulah Pedri ini gak pengen dipaksa bermain panjang juga kayak tahun lalu bermain beberapa fixtures, karena jangka waktunya bagi Spanyol mereka masih punya pandangan mereka bakal stay di lama di Qatar ini. Coach, kalau melihat dari sistem Rodri dan juga Busquets, apa yang ingin coba dimainkan sama Enrique dengan adanya dua gelandang ini? Mendominasi lini tengah. Ya. Busquets main orang tanya di tweet gue kan, kenapa Busquets main lebih bagus di Spanyol daripada, padahal di atas kertas kan 3 midfielder orang Sama. pemain Barca semua. Kenapa beda? Simple, jarak antar pemain. Lebih, ya, lebih Itu rapat. aja. Oke. Itu aja. Karena kalau pada saat main di Barca, Busquets, Pedri atau Xavi kehilangan bola, jaraknya terlalu jauh untuk mengcover. Yes. Di sini dekat semua. Kehilangan bola, dia maju 3-4 meter, sudah sudutnya ketutup semua. Ya. Itu doang, jarak antar pemain. Dan memang ini ciri khasnya Enrique, menguasai lini tengah. Oh, iya. Oke, defense cukup solid lah. Ya, lama Lini tengah, oke, lu kuasai. Cuman kalau nggak bisa cetak gol forward, itu yang jadi masalah. Walaupun di game semalam gue berharap Spanyol menang ya, karena mereka lebih punya inisiatif menyerang juga, menguasai jalannya laga, lebih kreatif. Jerman ya nggak jauh berbeda dibandingkan menghadapi Jepang, walaupun saat menghadapi Jepang dia menguasai jalannya laga 76% penguasaan bola, tapi menghadapi Spanyol kemarin jelas terbukti mereka kesulitan menguasai jalannya laga. Dan ini warning buat Jerman, karena jelas mereka butuh evolusi secepat mungkin, regenerasi secepat mungkin, karena ada Euro paling nggak dekat lagi kan sebentar lagi. Artinya bahwa mereka harus cepat-cepat membenahi timnya, karena buat gue mereka nggak akan panjang juga di sekarang. Kalau ngomongin soal Alvaro Morata, sang mencetak gol ini kan bisa dibilang Spanyol sangat miskin regenerasi untuk nomor 9 ataupun striker tajam setelah eranya David Villa, kemudian ada Fernando Torres, dan mungkin di era dulu ada Raul Gonzalez sama Morientes. Apakah sekarang emang ya nggak bisa dipungkiri sejelek-jeleknya striker-striker Spanyol, ya, dia yang paling memang layak ada nomor 9 itu nggak sih? Iya, siapa lagi? Di antara Nah, dulu kan itu kan menyedihkan. Bahwa lu harus ngandelin Morata kan menyedihkan itu. semiskin itu Ngerti? berarti regenerasi Semiskin Spanyol. itu. Ya ini kalau dari man of the match menurut kalian dari Spanyol siapa kemarin? Dari Spanyol ya? Gue Pedri ya. Pedri. Lu, Coach? Morata atau Enggak, gue Busquets tuh. Busquets ya? Iya. Rapi sih yang Busquets yang Rapi Busquets itu. Penting banget Busquets Vital. itu di timnas ya. Oke, kalau kita ngomongin Jerman lawan Spanyol, kita juga akan melihat CEO kita kemarin langsung ada di Qatar 2022 untuk melihat tandingan Jerman lawan Spanyol. Kita akan lihat keseruannya seperti apa. Ini dia CEO kita laporannya. Momen ini dipersembahkan oleh Kami sedang on the way dari Arabian Nights menuju ke Al Bayt Stadium, dan ini adalah highway-nya. Halo teman-teman semua, Jebret Team, Jebret Media dan Valentino Jebret sudah tiba di Al Bayt Stadium, tempat pertandingan Spanyol menghadapi Jerman. Kami pun berjalan menuju tempat pemeriksaan tiket. Oke, setelah tiket di-approve melalui Bluetooth, kita boleh masuk. Ada beberapa yang nggak boleh dibawa, botol-botol nggak boleh, dan lain sebagainya. Ini adalah suasana jelang pertandingan Spanyol menghadapi Jerman dari Al Bayt Stadium untuk Jebret Media. Masuk lagi ke arah yang menuju pintu masuk, ada DJ performance
dengan tenda-tenda sponsor yang melakukan beberapa aktivasi, termasuk juga FIFA Official Store yang sangat ramai sampai mengular parkirannya. Saya masuk dan harus naik 4 lantai karena di kategori 3 capek juga. Oke guys, ngos-ngosan setelah naik 4 lantai kita sampai di tempat gate gua untuk nonton Spanyol lawan Jerman. Ada tempat jual minum, makanan, merchandise, ngos-ngosan. Kita masuk bentar lagi. Eksklusif untuk Jebret Media. Jebret Tim sampai juga di dalam Albert Stadium. Big match Spanyol lawan Jerman. Ini dia megahnya stadionnya. Kita sudah ada di dalam. Khusus buat Jebret Media. Melihat Mexican Wave yang dibuat di stadion dan melihat ekspresi ketika Jerman mencetak gol. Setelah selesai acara, kita pun turun dan semua penonton pulang dengan tertib menuju ke, ada yang tempat parkir, ada yang ke metro, ada yang menggunakan online taksi dan lain sebagainya. Dan akhirnya selesai sudah day 1 di Albert Stadium, pertandingan menghadapi Spanyol. Pertandingan Spanyol menghadapi Jerman. Oke, sekian Jebret Stadion dari Albert, Spain melawan Jerman 1-1. Untuk Jebret Media Dewan Pundit Indonesia Hajatan Bola Dunia Spesial. Laporan langsung dari Albert Stadium di Doha, Qatar. Valentino Jebret Simanjuntak. Sampai ketemu lagi. Momen ini dipersembahkan oleh Itu dia CEO kita, Valentino Jebret Simanjuntak yang turun langsung ke Qatar untuk memberikan laporan liputan langsung pertandingan Jerman lawan Spanyol kemarin. Gimana? Enak ya CEO ya? Jalan-jalan sendirian, ngamerain sendirian, mantap! Yang penting cuan terus. Kita lanjut ya Coach dan juga Aldi, kalau kita ngomongin bagaimana pergerakan dari timnas-timnas termasuk Brazil ini juga masih menunggu bagaimana kepastian Neymar sambil tetap harus menjalankan pertandingannya menghadapi Swiss nanti dengan tanpa Neymar. Menurut lo kemarin kan sempat kita bahas juga di DPI, siapa yang kira-kira layak menggantikan Neymar? Lu pilih siapa di antara yang ada? Iya, kita harus tahu dulu Neymar ini pemain seperti apa. Dia sejak main bersama Messi, dia adalah seorang playmaker di sebelah kiri atau yang biasa membantu penyerangan. Dan dia walaupun ditaruh di kiri, tapi dia punya kaki kanan yang bisa cutting in untuk finishing, untuk creating chances. Dia bagus, dia lengkap. Dia pemain yang nggak akan tergantikan di Brazil. Dan dia cuma bisa dikalahkan raihan golnya dari 2010 sampai sekarang sama seorang yang namanya Pele, yang gue nggak pernah nonton mainnya kayak gimana. Cuman buat gue Brazil tanpa Neymar jelas kehilangan. Nggak bisa dipungkiri bahwa Brazil adalah Neymar adalah Brazil buat gue ya. Dan banyak sebenarnya pilihan yang bisa dipakai. Cuman buat gue Tite mau main seperti apa? Mau main pure menggantikan Neymar secara secara mengejawantahkan bahwa oke, Neymar out, ini pemain untuk menggantikan Neymar, atau secara sistem emang diganti gitu bahwa sistem yang ini nggak bisa dijalankan tanpa Neymar. Atau dia menggunakan pemain-pemain lain yang akhirnya merubah susunan skema permainan. Dan buat gue banyak ya yang bisa dilakukan oleh Tite, termasuk menggunakan Fred, yang dimana akhirnya nanti Casemiro, Fred, dan tengahnya nanti tinggal nomor 10-nya siapa, bisa Paqueta, bisa Bruno Guimaraes, walaupun Guimaraes sendiri jarang mendapatkan kepercayaan dari Tite. Dia baru main 45 menit sejak berseragam timnas Brazil. Artinya opsi itu banyak juga, bisa seperti Rodrigo ditaruh di kanan, lalu Vinicius bersama Richarlison. Artinya opsi itu banyak. Cuman balik lagi, gue pengen lihat nanti malam apakah Tite murni menggantikan Neymar atau secara sistem yang digantikan oleh Tite untuk merubah sistem permainan yang tanpa Neymar. Walaupun sebenarnya kalau yang secara plek-jiplek menggantikan Neymar sebenarnya Coutinho. Permainannya nggak begitu beda. Dia seorang playmaker berkaki kanan, dia bisa inverted winger dari sebelah kiri. Cuman kan nggak dibawa juga Coutinho kan. Cuman ya buat gue menarik nanti bakal seperti apa Brazil. Lo Coach ngeliatnya tadi akan ada pergantian sistem atau hanya menggantikan posisi yang dengan pemain yang ada? Gue rasa lebih menggantikan posisi karena Neymar is irreplaceable, nggak ada yang bisa gantiin dia. Dan gue tidak lihat Tite ini adalah pelatih yang kayak taktik, jadi gue nggak ngelihat sistemnya berubah. Cuman yang jadi masalah kan dia bawa banyak sekali pemain yang skillful, tapi lebih penyerang. 9. Exactly 9. Dan sementara pemain tengah belakang tua semua, tengah juga ya so lah.
Tapi feeling gue sih ada salah satu striker yang bawa itu ditaruh di belakang striker. Bisa pemain kayak Anthony, contoh. Dipasang di belakang striker, Vini, Richarlison, Rafinha, di belakangnya Anthony, terus dengan 2 pivot, contoh. Paqueta sama Casemiro atau mungkin Fred Casemiro? Fabinho. Fred feeling gua akan disapkan lah. Oke. Tapi lebih bermain dengan 4-2-3-1 seperti itu. Ya. Nah, menghadapi Swiss yang belakangan kita tahu sebenarnya track recordnya berapa pertandingan terakhir juga nggak terlalu konsisten, tapi dia menghadapi tim-tim besar di UEFA Nations League bisa ngalahin Spain, ngalahin Portugal. Ini tidak akan menjadi match yang mudah. Sekarang justru bebannya ada di Richarlison yang cetak gol. Gue juga luar biasa. Tapi kembali lagi, gue nggak sepede Aldi tentang Richarlison. Gol pertama tap in, Firmino juga bisa cetak gol kayak gitu. Wow. Tapi yang kedua itu luar biasa. Gue akui. Cuman it's just one goal. It's more than enough sih. One goal juga. At that match, iya. Cukup. Sekarang yang dilihat dalam turnamen kan konsistensi. Betul, setuju. Kita nggak bisa judge, walaupun gue nggak yakin, bahkan gue yakin dia nggak akan konsisten. Ya kan? Wajar. Kita lihat, gue benar atau tidak. Iya kan, sesimpel itu kan. Jadi lu nggak bisa menilai Richarlison hanya dari satu match di mana dia. Menurut gue Richarlison itu nggak kelihatan sama sekali dalam match itu, tapi 2 peluang 2 gol itu tugas striker. Itu tugas striker dan dia melakukan tugasnya dengan benar. Percuma juga kelihatan 90 menit capek utak-atik bola tapi nggak cetak gol. Betul, setuju. Berarti yang perannya agak berubah dong ya. Maksudnya biasanya kan dia kalau di klub dribbling sana sini ya kan. Karena ada Harry Kane. Ya, di sini dia lebih disuruh menjadi goal getter. Ada cover to win. Jadi yang dibutuhkan speednya, dibutuhkan otak-atiknya. Sementara di Brazil udah banyak yang speedsternya nih. Di kanan pun nggak kalah, ada Anthony tadi yang Coach bilang, ada Rodrigo, sekarang juga ada Rafinha. Cuman yang buat gue sama seperti Coach, gue bukan fans dari Richarlison. Cuman somehow saat seorang striker dapat keraguan untuk bisa provide, bisa deliver, lalu udah deliver, buat gue apalagi ini piala hajatan bola ya, gamenya sampai final cuma 7-6. Buat gue satu match bagus dan bisa menjadi sebuah pembeda itu cukup, karena nanti di game selanjutnya mungkin teman lainnya atau secara sistem tadi dari 4-3-3 mungkin tadi Coach bener juga. Lu nggak bisa bilang cukup 4-2-3-1 diganti karena sistemnya bakal beda juga gitu kan. Saat dia menjadi pemecah kebuntuan, ya udah itu tugasnya seorang striker dan it's more than enough gitu. Sekarang kayak Belanda banyak yang melakukan Cody Gakpo, saat dia deliver selesai. Cukup, berarti more than enough buat dia. Gimana Coach? Enggak, gue nggak setuju. Lu bilang 6-7 match. Kalau dia hanya deliver 1 match, gimana dia bisa bermain bagus, punya kontribusi di sisa 5-6 match lainnya? Berarti sampai dia bisa sampai match ke-6, berarti bagus dong. Berarti dia final. Belum tentu main kan? Kalau seandainya. Makanya, gue bilang kan ini 6 match. Artinya dia harus deliver dong every match. Oh, harusnya, betul. Itu nggak salah. Cuma sampai dia bisa 6 match, berarti dia final dong. Oh iya. Cuman ini belum terbuktikan. Gue pun nggak bilang Brazil bakal perempat final. Gue pikir lu bilang dia udah membuktikan hanya di 1 match. Nggak juga lah. Namanya sampai dia bisa sampai 7 game. Oh iya, oke. Berarti kan bagus timnya. Kalau seandainya dia sampai final. Ya makanya gue lihat kontribusi per game. Setuju gue banget. Mau lihat yang kedua, ketiga, apakah dia bisa kontribusi. Di game itu kontribusi dong. Apa? Di game tersebut kontribusi. Kemarin satu pertandingan itu kan. Absolutely. Yang ditunggu kan apakah dia bisa konsisten. Sama kayak Argentina kita lihat gimana Messi di game pertama nggak kelihatan sama sekali. Di game kedua kelihatan. Cukup gitu buat. Tapi mungkin bedanya Messi sudah banyak membuktikan, Richarlison belum banyak jauh, iya. Untuk negaranya Iya, kan. betul. Oke, sekarang dari Swiss apa yang akan mereka lakukan menghadapi Brazil yang terkenal dengan skill-skillnya? Apakah defensif dan reaktif football akan diberikan sama Swiss? Ini kan Swiss pelatihnya baru, Murat Yakin ya kan, yang tadinya pakai 5 back dengan 3 central back, sekarang bermain lebih atraktif dengan 4 back, 3 gelandang, 3 striker. Artinya adalah akhirnya melahirkan yang rekor yang tadi Panji bilang bahwa dia kemenangannya juga cukup oke menghadapi tim-tim besar juga dia nggak minder karena banyak pemainnya juga yang bermain di liga-liga besar juga, dan dari dulu Swiss pun nggak pernah minder dengan nama besar. Itulah kenapa Prancis loh Piala Dunia ngalahin ya kan, nyingkirin Prancis. Dan menghadapi Brazil tentu treatmentnya beda. Mereka menghadapi tim Amerika Latin sendiri tentu punya treatment yang nggak mudah, apalagi Brazil. Balik lagi nih kalau soal urgensi gitu ya. Soal urgensi. Gue senang banget bahasa urgensi. Mungkin pasti nggak akan mudah menghadapi Brazil. Brazil pun nggak akan mudah menghadapi Swiss. Tapi buat gue di sini Brazil
bakal jauh lebih lebih berupaya untuk menang karena Brazil adalah tim yang sama seperti Spanyol, jangkanya dia di Qatar ini panjang gitu. Dan buat gue menghadapi menghadapi Swiss, asal dia nggak memaksimalkan ego dari tiap pemain, gue yakin Brazil bisa menang. Masalahnya Brazil ini kan ditempa dengan nama-nama besar gitu kan. Yang gue takut adalah seperti game pertama gitu, masih banyak. Bener Coach bilang Jogo Bonito di Brazil hilang udah lama, setuju gue. Tapi harus ada sebuah evaluasi. Oke, kita nggak ada Neymar nih, nggak ada mataharinya nih. Event kayak Portugal nggak ada Ronaldonya, Argentina nggak ada Messi-nya. Nah di Brazil nih Neymar ini nggak ada. Mereka harus bisa keep up. Mereka harus bisa cope dengan situasi yang ada. Inilah momen mereka menjadi Brazil yang baru karena Neymar umurnya juga udah tua kan. Udah tua, 30. Sementara Brazil yang lainnya di luar Casemiro dan juga Fabinho, ini kan Brazil muda gitu yang bisa panjang mainnya, rentang waktu bermainnya bisa banyak. Dan gua harap nanti game menghadapi Swiss, Brazil bisa menang. Coach, ini Swiss bisa dibilang last generation dari pemain-pemain yang beberapa udah jadi tua ya. Granit Xhaka, terus ada Jan Sommer, Shaqiri. Lo melihat ini ya waktu terakhir mereka untuk sebelum transisi menuju regenerasi, berarti kan ini urgensi mereka ya untuk yang memberikan yang terbaik dengan pemain-pemain tuanya yang tersisa nih Coach. Menurut lo sebesar apa dia akan melangkah nih? Gue kalau jadi si Murad, gue akan bilang whatever hasilnya, lu main lepas aja. Iya, benar. Karena tidak ada atau sangat sedikit kecuali fansnya Swiss yang mengira Swiss akan menang match ini. Iya, benar. Ya kan? Justru di situ kekuatan Swiss sebagai underdog ketemu tim besar. Dan ya gue mau lihat match pertama, gue nggak impress dengan permainan Brasil at all, sama sekali nggak impress. But that's okay karena match pertama. Dan kita lihat banyak tim yang nggak impress juga. Habis itu mereka step up, ya betul. Ya kita lihat next match-nya gimana mereka bisa bermain tanpa Neymar. Oke, kalau melihat fokusnya di mana kan sekarang lebih banyak Neymar pegang bola. Iya, betul. Iya kan? Neymar pegang bola, pemain udah tahu larinya kemana. Kayak Vinicius nggak kelihatan sama sekali. Rafinha untuk gue main jelek. Iya. Ngerti nggak? Nah sekarang tanpa Neymar, harusnya kalau pelatihnya hebat bisa membuat sistem agar tim ini berjalan. Tidak tergantung oleh satu orang. Apakah bisa atau enggak? Kita nggak tahu. Kita lihat. Karena kita juga tahu tahun 2014 tanpa Neymar, Brasil diobok-obok. Langsung hilang ya. Gitu Di rumah sendiri. Iya, di kandang sendiri. Diobok-obok sama Jerman, diobok-obok sama Belanda. Ya kan? Ya kita lihat bisa nggak mereka bermain dengan sistem baru. Oke, prediksi Brazil Swiss akankah ada kemenangan meyakinkan atau bakal alot atau malah seri atau kejutan? Brazil sih. Brazil masih menang ya. Coach, lo masih menunjukkan Brazil? Kalau Brazil menang pun tipis. Dan gue bilang still Swiss punya peluang. Oh iya. Ini akan jadi pertandingan yang alot lah. Apalagi dua tim butuh menang kan, menang lolos kan Swiss juga. Seri juga bisa ya kayaknya. Jangan kayak gini, jangan kaget kalau seri. Oke. Bahkan juga gue gak kaget sih kalau nyata Swiss bisa menang ya, karena Swiss ini bisa jadi tim yang mengejutkan sih kadang-kadang dengan permainan fisikal dan juga counternya. Oke, kita ngomongin Brazil sama Swiss sekarang. Wakil Asia di laga kedua mulai bertumbangan setelah Jepang kemarin, ada Korsel juga masih belum menang dan ntar lagi mau ketemu Ghana. Tapi kalau di grup H nih ada yang lebih menarik, ada Portugal lawan Uruguay. Akan kita bahas sebentar lagi. Stay tune di DPI di Hajatan Bola Dunia bareng kopi kapal api Special Mix Gula Aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebretim bisa dapatkan di toko-toko sekitar kalian atau di supermarket maupun minimarket yang ada. Dan Jebretim bisa pesan kapal api Special Mix Gula Aren di marketplace official kapal api yaitu Kapal Api Store. Tapi kali ini Kapal Api Special Mix Gula Aren mau bagi-bagi produk gratis nih. Kalian tinggal redeem aja dengan kode DPI Arenin aja. Ngantuk nungguin jadwal nonton bola hari ini? Nih, Kapal Api Special Mix Gula Aren. Makanya minum dulu sambil klik link di bawah ini, yaitu www.secangkirsemangat.id. Tuh, bisa langsung aja untuk dapetin kode redeemnya DPI Arenin aja. Langsung cek linknya dan juga nikmati kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Kita akan lanjut setelah info dari Nesa. Ini dia. Jebretim masih bersama Nesa di sini. Buat kalian yang nanti malam nonton Bola Dunia, masa jam segini udah ngantuk? Makanya siapin dong kopi Kapal Api Special Mix Gula Arennya. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak.
Nesa kali ini akan membahas tentang pasangan bapak dan anak yang sama-sama mengikuti ajang bola dunia. Ada siapakah saja? Di tahun ini di Qatar dari Prancis ada Marcus Thuram yang merupakan anak dari Lilian Thuram. Dan di Denmark ada yang semua orang jelas sudah tahu, ada Kasper Schmeichel yang merupakan anak dari Peter Schmeichel. Next, ada yang tahu lagi siapa? Ada Daley Blind yang merupakan anak dari Danny Blind. Kalian masih ingat nggak tahun berapa bapaknya dari Blind ini ngebela Belanda? Nanti pandit-pandit kita pasti semuanya masih ingat ya. Dan yang terakhir juga ada pasangan bapak dan anak dari negara Amerika. Ada Giovanni Reina yang merupakan anak dari Claudio Reina. Ada yang kelewat nggak Jebret Tim? Kalau kalian masih ingat ya, ada siapa lagi yang merupakan bapak dan anak yang ikutan hajatan bola dunia? Silahkan kalian juga bisa komen-komen di bawah sini. Kalian ramaikan DPI hari ini ya. Dan Panji mungkin lo mau nambahin juga, silakan Ji, gue lempar ke lo. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal nonton bola hari ini? Minum kopi kapal api special mix gula aren. Yuk klik link di bawah ini www.secangkirsemangat.id. Langsung cek aja untuk dapetin kode redeemnya untuk dapetin kopi kapal api special mix gula aren gratis dengan kodenya DPI Arenin aja. Langsung cek linknya di www.secangkirsemangat.id. Oke, kita lanjut ngebahas setelah habis minum kopi sejenak. Ngomongin bagaimana Uruguay Portugal. Ini ntar juga Coach Jasim sama dombanya akan ramaikan di YouTube-nya dengan membuka live reaction. Bagaimana Portugal lawan Uruguay lo, Coach? Dari Ya. lo kan lo dia pasti akan promo nih ntar. Udah tahu spotnya ya. Uruguay sama Portugal sama-sama alot ya, walaupun Portugal kemarin akhirnya bisa meraih kemenangan, tapi Uruguay kemarin nggak begitu bagus. Uruguay harus berbenah sih, Uruguay harus berbenah banget karena jelek banget mainnya. Maksain Pelestri di depan itu buat gue sebuah kesalahan karena ya Pelestri cuman lari-lari nggak jelas juga di kanan depan. Artinya sama seperti Nunes juga, walaupun Nunes masih bisa masuk ke dalam untuk melakukan syuting, walaupun ya beberapa kali juga ngarahnya nggak jelas kemana. Cuman buat gue harus ada evaluasi dari lini depan karena buat gue lebih aman Suarez sama Cavani dimainin bareng, saat salah satu capek bisa lu jadikan opsi Nunes atau siapapun. Buat gue ketajaman itu penting malam nanti, apalagi backnya Portugal ada Pepe. Pepe bisa dikalahkan lewat speed. Walaupun ya Udah pasti main tuh Pepe, kemarin kan nggak main kan? harusnya buat gue Pepe dimainkan nanti malam bersama Diaz ya. Cuman buat gue Portugal pun banyak celah dan Uruguay yang kemarin menghadapi Korsel main jelek banget buat gua. Padahal diunggulkan loh Uruguay kemarin. Artinya banyak sekali evaluasi di lini belakang pun. Gimenez sering kehilangan tempatnya, sering telat mundur, sering telat cover. Itu juga menjadi sebuah evaluasi. Cuman yang paling buat gua paling parah ya Oliveira sih. Oliveira itu bek kirinya ngaco banget, sering banget dia maju meninggalkan spot di kiri belakang. Itu apalagi nanti di kanannya ada Bernardo Silva, ada bisa Felix, tapi kan nanti pakainya 4-3-1-2 kayaknya Portugal. Bruno Fernandes di depannya Felix dan juga Ronaldo. Buat gue ya nggak tahu nanti malam gimana si seorang Fernando Santos. Cuman buat gue malam ini ya bakal jadi malamnya Portugal sih. Coach, lu melihat dengan permainan kemarin layak nggak sih seorang Leao masuk jadi starter minimal ya gantiin Ronaldo yang secara permainan bikin mereka jadi terhambat gitu? Enggak lah. Enggak, tetap Ronaldo. Dia karena super sub, selain dia cetak gol kan nggak kelihatan juga. Pemain kayak Leao sama Nunes, gue bilang lebih baik jadi super sub. Oke. Karena gue juga setuju mending lu main dengan Cavani sama Suarez. At least lu punya dua pemain berpengalaman. Nah nanti salah satu baru diganti dengan Nunes. Tim itu kan bermain line up-nya sesuai dengan kapasitas pemain. Apalagi Uruguay tidak memiliki kualitas seperti Brasil atau Prancis, ya kan. Jadi mereka harus pinter-pinter. Kalau gue bilang mending main 4-4-2 daripada 4-3-3. Karena you just don't have the players for it gitu loh. Ya kan? Sebenarnya katanya cukup melimpah ya squadnya kan di tengahnya masih ada. Ya, Saudi Arabia juga melimpah squadnya. Tapi kan mainnya di level tertinggi juga rata-rata kan, walaupun kita lihat kayak Ya, exactly. masih punya berapa stok gitu dia yang belum dimainkan kan. Kembali lagi kualitas pelatih itu kan memilih pemain yang tepat. Dan kita sudah lihat dalam 2 match beberapa pelatih milih pemain yang salah sehingga mereka nggak perform.
Cuman gue juga sama sekali nggak impress dengan Portugal. Gue setuju. Oh, iya. Kalau lu bilang Oliveira meninggalkan posisinya, Portugal itu sistemnya apa? Semua meninggalkan posisinya, asal main. Iya kan? Iya. Cancelo kemarin juga berantakan. Bernardo mainnya. Silva, si Bruno Fernandes, Neves, siapa pemain hebat main di timnas Portugal akan turun kualitasnya. Sesimpel itu karena sistemnya nggak ada. Jadi mereka nggak kompak dan gue sering nonton timnas Portugal. Ya. Kenapa gue sering? Karena gue nggak suka ini tim. Oh, Makanya gue tonton dan apa yang prejudis gue itu terbukti semua. apa yang bikin lo gak suka? Nggak ada sistem mainnya. Pragmatis kan. Very Defense reaktif. very pragmatis. Makanya gue kesian sama pemain kayak Bruno Fernandes, kayak Bernardo Silva. Itu sering main jelek di timnas Portugal. Nah, kemarin- Murni karena ya sistemnya nggak ada. Siapa yang layak dikasih kesempatan dari awal, Coach? Kalau ngeliat dari permainan kemarin, kan mereka masih punya Diogo Dalot, kemudian masih ada Loh, Ji. Vitinha. Khusus buat timnas Portugal, gue nggak tahu. Karena jelek. pemainnya bagus semua. Cuman kalau main di timnas jadi hancur semua gitu loh. Kalau ini siapa yang Setuju gua, sistemnya maksud gua gini, lu punya Siapa aja? speedster ya kan, Leao, lu punya Joao Felix yang cepet-cepet, tapi lu pakai 4-3-1-2 yang harusnya 4-3-1-2 adalah formasi yang mengutamakan kreativitas dan juga ketajaman striker lu. Ya. Tapi kalau lu punya seorang speedster kayak Felix di kanan atau Bernardo Silva di kanan, Leo di kiri, tengahnya Ronaldo, di belakang Ronaldo Bruno Fernandes, harusnya kan itu buat satu sistem yang lebih mematikan. Lu ngapain Di atas Di kertas. kertas ya, Iya, kita balik iya, lagi di iya, kertas. iya. Cuman lu pakai 4-3-1-2 yang buat gua lu pakai 3 holding midfielder. Iya. Neves, Bernardo Silva, satu lagi si Carvalho. Buat apa? Karena ada Otavio juga nggak jelas Apalagi mainnya. Otavio itu Otavio, juga ya, kacau itu jelas. pemain. Jadi pilihan pemain tuh nggak jelas. Sistem juga salah. Sistemnya bukan salah, nggak ada. Nggak utilize Asal main. nggak utilize pemain punya skill Iya, gitu. betul. Oke, kalau ngomongin dari Padahal bagus Portugal, Ji. Lu pelatihnya di Ronaldo apa atas Fernando kertas, ya? di atas kertas Unggulan Portugal ini selevel sama Prancis. sama Belanda. Di Belanda di bawah Portugal. Agree. Squadnya ya. Ngerti Oh nggak? iya, setuju Di, gua. di atas kertas. Individualnya. Cuman kalau lihat lawan Ghana kan menang 3-2. Iya. Emang Ghana bagus. Ghana itu hancur-hancuran mainnya. bikin 2 Di gol. match pertama kan bisa bikin 2 gol. Bahkan kalau Inaki nggak kepleset mungkin 3-3 skor. Jadi Iya, jago this pasta. team is a big joke gitu loh. Iya, iya. Walaupun di game pertama banyak tim yang layak Yang disebut- jelek ya, layak disebut exactly, joke. setuju. Cuman ya kita lihat lah kapasitas dari Fernando Santos yang coach tadi bilang nggak ada sistemnya balik lagi diuji di sini menghadapi tim Uruguay yang sebenarnya juga punya nama besar juga di hajatan bola. Mereka juara untuk pertama kali, salah satu juara bukan nama asing lah di hajatan bola ini juga. Jadi ya balik lagi lah. Walaupun juaranya waktu masih berapa Oh tim iya ya? betul 1930-an. 8 tim yang ikut. Waktu masih piala presiden kali Itu dia, makanya cuman ya balik lagi Portugal menghadapi Uruguay kayak tadi Brazil menghadapi Swiss tidak akan mudah. Cuman ya balik lagi Uruguay kalau mainnya sama seperti lawan Korsel, dia bantai sama Portugal. Prediksi lu berarti berapa nih Uruguay? Gue pengen lihat Uruguaynya dulu seperti apa sih, cuman menghadapi Portugal ini bakal sengit ya, Iya, karena dua-dua punya nama-nama lini depan yang oke. Sama-sama nggak punya sistem ini mainnya. Sama-sama nggak punya, setuju gue Sama-sama nggak punya sistem. Uruguay amburadul banget Bener mainnya. banget, loh, Korsel sayang banget nggak menang kemarin itu. Cuman ya buat gue kita lihat perubahan apa yang dilakukan. Karena sama kayak Belanda gitu kan, game pertama kita lihatnya nggak ada bagus-bagusnya. Argentina game pertama nggak ada bagus-bagusnya. Cuman game kedua kan berubah. Iya. Ada Belanda perubahan. tambah hancur game kedua. Oh iya, ding cuma 5 menit. Jelek ya. Game kedua mah jelek itu. Iya, cuman tambah istilahnya hancur. paling nggak ada evaluasi, ada perubahan. Itu Iya, yang iya, gue iya. tunggu karena Paling nggak belum kalah ya. game kedua itu adalah waktunya perubahan sih. Kalau namanya turnamen negara kayak begini, game kedua adalah waktunya perubahan. Karena dia nggak ada home away, fix game cuma 3 gitu kan. Lu harus maksimal di game kedua karena biar di game terakhir either lu udah tenang atau lu bisa rada slow gitu. Ya. Kalau lo coach prediksinya? Uruguay? Ya gue nggak bisa gue. Siapa aja Karena bisa. nggak gini. Ini match kedua mereka dan mereka harus bangkit lagi. Portugal pun harus bangkit, banyak sekali PR-nya. Tapi gue nggak yakin mereka bisa berubah. Karena gue udah terlalu sering lihat mereka main ya kayak gini-gini aja. Gitu, ngandelin skill Iya, performance of the day doang betul, sebenarnya kan. kalau betul. Tapi kalau si Uruguay bisa berubah, itu bisa banget curi poin. Entah itu 1 poin atau 3 poin. Iya. Cuman kalau lu lawan Uruguay kayak gini kehilangan poin, ya lu malu banget, ngerti nggak? 2016 juga Portugal Lu kan lihat- mainnya bukan yang bagus-bagus juga Ji. Cuma Iya. mereka bisa sampai final.
at least ada perubahan dari sistem juga. Mereka memaksimalkan punya pemain. Sekarang gue nggak lihat itu, walaupun gue sebenarnya pengen lihat Portugal jarak jauh gitu loh di Tapi kalau lu lihat Portugal, terakhir mereka masuk 4 besar kapan ya? 2016. Di Piala Dunia. Piala Dunia 18 2016 kan di 16 besar. Piala Eropa. Iya, Iya kan? 2018. Nggak pernah kan? Kalau nggak salah ya, sorry gue kalau salah. 2014 sorry berapa ya? Enggak, 14 nggak masuk. Bukan. 2010 enggak. Nyaris nggak pernah. Oh, iya. 2006 ya? Yang peringkat 4 atau Ya, peringkat 2000 kan Johan. Jauhan. itu udah generasi beda. Oke. Dengan generasi ini yang generasi mewah loh. Iya. Yang benar-benar generasi bagus, semua bagus main di belakang, Ruben Dias sampai porosnya itu hebat semua. Dia atas kertas. Tapi bahwa mereka doesn't even make it to 4 besar di big notes. Piala Dunia kan something wrong dengan tim Dan ini. yang gue takutkan adalah Portugal bisa jadi kayak Belgia gitu ya. Pernah punya kualitas yang segitu mewahnya, nggak dapat apa-apa, lalu udah aja hilang sebenarnya. Tapi so far kayaknya belum menunjukkan tanda-tanda seperti separah Belgia sebenarnya. Belgia Karena parah pemain-pemainnya banget sih emang. belum se-expired Belgia. Tapi Nggak, kita lihat belum. nanti bagaimana Portugal menghadapi Uruguay, apakah bisa melewati tantangan menghadapi Uruguay ataupun ini menjadi panggung kembali untuk Ronaldo untuk melakukan show atau justru menjadi goodbye untuk Ronaldo kalau mereka dibantai sama Uruguay. Oke, thank you Coach Yasin, thank you juga Aldi, thank you juga Jebret Tim yang udah nonton, dan juga thank you untuk kopi kapal api spesialis Gula Aren dengan aroma rasanya jelas lebih enak. Sampai ketemu di DPI Hajatan Bola episode selanjutnya. Bye-bye. Jebret Tim, buat yang penasaran, siapa yang kira-kira akan bisa dapat 3 poin pertama nanti? Apakah Korsel atau Ghana? Atau bakalan jangan-jangan mereka cuma bisa seri aja? Kita lihat nanti ya Jebret Tim. Selamat menonton Jebret Tim semuanya. Kita akan bahas hasilnya besok pokoknya. Bareng sama Portugal, Uruguay, dan juga Brazil, Swiss. Sampai ketemu lagi besok di Hajatan Bola Dunia. Siu!